menyertanya ke wilayah kedaulatan untuk menghancurkan sel-sel terorisme tersebut. Di tragedi Bali contohnya, tragedi Bali di tanggal 12 Oktober 2002 yang menelan lebih dari 180 korban. Hal ini juga menimbulkan kontroversi, apakah ini suatu bentuk murni terorisme maupun yang bukan murni terorisme, ataupun ada kedok lain dari sini. Selanjutnya memperhatikan perkembangan terakhir tersebut, maka saat merancang suatu tindakan ataupun pencegahan tentang terorisme sendiri ini harus diperkuat mungkin secara faktor ideologis mungkin yang bisa kita goyahkan masing-masing individu ini, tapi mereka ini terbujuk oleh rayuan-rayuan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa membawa mereka terjerumus melakukan tindakan tersebut. Bagi sahabat-sahabat yang belum join ini, monggo langsung dikabari aja. Habis ini pematerinya akan join. Sembari menunggu sahabat yang lainnya.
Mungkin dari sahabat-sahabati yang ada di Zoom ini tahu sedikit tentang terorisme. Oh, oke. Karena pematerinya sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amli sampun datang dan hadir di Zoom Meet sore hari ini. Sebelumnya saya selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae dari beliau Pak Inspektur Hamli. Nama Inspektur Hamli ME, pangkat Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Pekerjaan 1. Dosen UI SKSG, Sekolah Kajian Strategis Global. Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Institut Teknologi 10 November. Kemudian Direktur Pencegahan BNPT 2017 sampai dengan 2020. Wakil Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme BPET tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian riwayat pendidikan umum SD, SMP, dan SMA. Negeri 2 di Surabaya, S1 Teknik Kimia di ITS, S2 Ekonomi di Universitas Indonesia. Kemudian riwayat sekolah kepolisian yaitu SEPA Milsub tahun 1988 sampai dengan 1989. Kemudian Selapa Polri tahun 1999. Kemudian Sespim Polri tahun 2003. Kemudian Lemhanas RI tahun 2013. Kemudian saya bacakan lagi pendidikan atau kursus di luar negeri beliau. Yang pertama, Counter Terrorism Training di Irlandia Utara, Inggris, USA, Australia, Filipina, Singapura, Rusia, dan Prancis. Kemudian Post Blast Investigation di Tokyo dan ILEA, International Law Enforcement Academy di Bangkok. Kemudian saya langsung arahkan ke pemateri. Monggo Pak Amli, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, yang saya cintai, moderator, panitia, kalau ada dosen misalnya, yang terhormat, yang saya muliakan, serta para sahabat-sahabat PMII di wilayah komisariat ya. Komisariat apa? Rayon, Pak. Rayon ya. Rayon Ilmu Sosial dan Rayon Ilmu Sosial Politik di UIN Sunan Ampel. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dengan semuanya yang ada di Surabaya ini. Surabaya itu sekarang sudah 45 orang. Kita masih diberi kesehatan dengan situasi pandemi yang saat ini ya alhamdulillah sebenarnya sudah agak menurun dibanding beberapa bulan yang lalu, tapi kita harus menjaganya ini supaya tetap kondusif sebagaimana yang kita harapkan. Jangan seperti yang terjadi di India. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya nanti kalau mudik ya hati-hati ya. Kalau bisa mudik ya, kalau nggak bisa ya tunggu aja di rumah, mungkin begitu. Saya coba sesuai dengan permintaannya panitia itu soal terorisme. Pertanyaannya adalah ini ideologi apa ekonomi, begitu ya moderator ya? Ideologi apa ekonomi? Nah ini
jawabannya sih gampang sebenarnya. Ya, tapi kan harus ada alasannya. Kenapa saya mengatakan misalnya ideologi, kenapa saya mengatakan ekonomi, itu sebenarnya tergantung pada siapa yang kena. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Tapi nanti yang menarik mungkin supaya kita bisa berdiskusi, teman-teman, adalah background-nya universitas berbasis agama ya, meskipun yang prodinya itu sosial politik. Jadi mungkin ada yang dari SMA, mungkin juga ada yang dari madrasah atau dari pesantren misalnya ya. Saya coba ingin share screen ya, mudah-mudahan masih bisa ini. Bisa saya share screen ya, Mas? Saya coba share. Tuh. Oh, nggak bisa ya? Oke, sebentar. Bisa. Sebentar, oh ini. Mudah-mudahan bisa keluar. Ini keluar nggak? Kelihatan nggak? Belum? Kelihatan. Ini kelihatan? Wawasan kebangsaan ini kelihatan? Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak. Jelas, Pak. Baik, kalau gitu saya gini. Ini jelas? Jelas. Oke, kalau gitu. Oke. Jadi begini, teman-teman, saya mulai dari sini nih. Membangun generasi emas 2045 yang dibekali oleh keterampilan abad 21. Teman-teman, Anda mahasiswa, baik yang lulus maupun yang belum lulus, ya, atau nanti mau melanjutkan, bahwa mahasiswa anak muda itu harus memiliki 3 unsur ini. Kualitas karakter, literasi dasar, dan kompetensi. Kualitas karakter ini sangat penting ya, karena kita berada di situasi lingkungan yang dinamis rasa saat ini. Maka yang harus diberikan adalah 1, religiusitas, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga kemandirian, gotong royong, integritas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 hal. Yang nomor 3 sampai nomor 4 mungkin di sekolah dikasih ya, di kampus dikasih. Tapi yang ingin saya tekankan adalah nomor 1 dan nomor 2. Anda harus memiliki religiusitas, ya, tetapi jangan lupa dengan nasionalisme. Tapi Anda yang memiliki nasionalisme jangan juga terus lupa sama religiusitas. Jadi ini harus bergandengan. Apalagi integritas. Integritas ini sangat penting karena kalau tidak nanti menjadi pemimpin di Indonesia ini kalau tidak memiliki integritas ya yang ada nanti orang bisa korupsi, bisa yang lain-lain ya. Namun kalau kaitannya dengan terorisme, maka yang urgensinya cukup tinggi adalah religiusitas dan nasionalisme. Karena ini 2 hal yang bergandengan. Karena apa? Karena ketika orang lebih intens dengan religiusitas, namun lupa nasionalisme, maka biasanya orang-orang ini akan lebih mudah terkena paham-paham baru yang berkeliaran di dunia sekarang saat ini. Itu yang makanya harus dua-duanya. Harus dua-duanya dikasih ini. Religiusitas dan nasionalisme. Jadi kalau Anda di IAIN situ atau di UIN situ ada orang mengatakan siapapun dia, baik dosen, kawan atau di luar atau di media sosial, bahwa nasionalisme itu tidak penting, nasionalisme itu bisa menjadi pemecah umat misalnya. Nah, ini jadi pintu masuk oleh mereka. Jadi Anda harus memiliki nasionalisme. Maka judul saya ini tadi di depan adalah wawasan kebangsaan. Meskipun pertanyaan teman-teman panitia adalah ideologi apa ekonomi, dan nanti akan saya jawab pertanyaan itu. Jadi itu religiusitas nasionalisme harus berdiri bergandengan tangan. Anda
nasionalisme terlalu tinggi, religiusitasnya nggak ada, repot juga nanti Anda menjadi orang yang ekstrim kalau di Amerika itu kita sebut yang apa ya, white supremacy, yang ultra nasionalisme, yang seperti itulah. Jadi dua-duanya ini harus saling saling mengimbangi satu sama lain. Yang terakhir adalah kalau yang literasi dasar ini Anda pasti akan dikasih literasi bahasa, numerik, sains, digital, financial, dan literasi budaya. Ini yang sangat penting, literasi budaya. Karena itu menjadi penekanan literasi budaya ini menjadi pintu masuk. Ketika orang kering soal budaya, soal kewarganegaraan, maka ini menjadi pintu masuk paham-paham baru itu. Jadi sekali lagi kalau di item pertama itu religiusitas nasionalisme harus berimbang, di item kedua literasi dasar yang urgensi yang berhubungan dengan paham-paham yang ini adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi kenapa menjadi sangat penting? Karena hasil penelitian mengatakan bahwa orang menjadi lebih punya resiliensi, jadi ketahanan nasional ketika budaya lokal itu local wisdom itu dimiliki. Maka cara meningkatkan ketahanan itu dengan meningkatkan literasi budaya terhadap anak-anak muda, terhadap masyarakat. Nah, literasi budaya dan kewarganegaraan ini sangat penting untuk ditingkatkan dan diketahui setelah diimplementasikan. Karena apa? Karena kelompok-kelompok atau pemain-pemain yang berkelindan di dunia terorisme ini biasanya tidak suka dengan budaya. Sampai akhirnya secara ekstrim mengatakan bahwa budaya itu yang berbau-bau syirik, ya misalnya yang seperti itu, maka dia selalu kaitkan dengan kesirikan-kesirikan. Berikutnya soal kompetensi. Berpikir kritis itu sangat penting untuk bisa menjadi resiliensi. Jadi kalau ada anak muda yang kemudian terpapar paham-paham keras ini boleh jadi dia tidak memiliki critical thinking atau berpikir kritis. Jadi itu. Jadi tadi sudah saya sebutkan kalau yang pertama adalah religiusitas dan nasionalisme, yang literasi dasar itu adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Kalau kompetensi ini adalah berpikir kritis, jadi critical thinking. Jadi ini yang harus Anda miliki. Atau paling tidak, karena saya yakin Anda semua yang ada di sini ini mengetahui bahwa dan memiliki resiliensi, maka tolong kalau bertemu sama teman-teman yang lain, yang bukan dari UINSA misalnya, dari UNESA, dari mana lagi, dari ITS atau dari UNER, atau dari Unbra ya, Unibra gitu. Kalau diskusi-diskusi semacam ini, Anda harus memberikan 3 hal ini. Itu yang mungkin yang dari slide yang pertama ini untuk membangun generasi emas ini. Nah, teman-teman, ancaman terhadap NKRI ini adalah tidak hanya terorisme sebenarnya, ada empat nih. Ada korupsi, ada narkotika, ada terorisme, dan ada bencana alam. Nah, teman-teman, korupsi ini kenapa sangat penting yang harus kita lakukan hal-hal yang kita harus jauhi dan harus lakukan prevensi. Maka tadi di awal kan ada integritas ya. Jadi kalau ada integritas ini biasanya para pejabat yang tidak memiliki integritas itu biasanya cenderung menjadi seperti ini nih, korupsi. Dan korupsi ini menjadi pintu masuk di dunia terorisme. Kenapa? Karena biasanya mereka selalu mengatakan begini, kalau sebuah negara seperti Indonesia itu pejabat-pejabatnya atau yang berada di pemerintahan itu korupsi, ataupun yang ada di swastanya, karena itu biasanya berkelindan. Nah, itu mereka selalu membangun narasi bahwa kalau negara ini mau bebas dari korupsi, maka gunakanlah khilafah atau berubahlah NKRI ini dengan bentuk khilafah. Ya, seperti itu biasanya. Maka kalau mereka itu, kalau pemerintahannya misalnya zero korupsi atau paling tidak minim korupsinya,
Maka salah satu pintu masuk yang sering dinarasikan oleh orang-orang yang bermain di terorisme ini itu sudah tertutup untuk membangun narasi-narasi soal korupsi ini. Jadi itu salah satunya. Kalau narkotika ini bahaya buat kita semua, tetapi jarang sekali dijadikan pintu masuk untuk narkotika, untuk terorisme. Nah, terorisme itu sendiri itu ancaman buat kita. Hari ini sudah terbukti, kita barusan mengalami serangan yang di Makassar maupun yang di Mabes Polri ya. Dan itu bukan polisi atau pemerintah tidak melakukan apa-apa, tapi pemerintah sebenarnya sudah melakukan hal-hal yang dianggap perlu. Bayangin ya, penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Densus 88 mulai Januari sampai April nih hari ini itu sudah menangkap orang 175 orang pelaku tindak pidana terorisme. Cukup besar ini untuk 3 bulan pertama ini. Nah, ini menjadi PR kita semua. Kenapa kok begitu banyak orang melakukan tindak pidana? Untungnya semuanya itu untungnya masih bisa ditangkap. Meskipun ada yang kayak Makassar, kayak yang di Jakarta, di Mabes Polri, ya, nyelonong 2 ini. Tapi kalau seandainya penangkapan itu tidak dilakukan semasif seperti ini, boleh jadi mungkin serangan-serangan itu akan lebih banyak. Kita bersyukur memiliki kepolisian yang cukup handal pada saat ini ya, Densus 88 itu, untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi pertanyaannya, apakah penegakan hukum ini cukup untuk melakukan penanggulangan terorisme? Ternyata tidak. Itu di hilir, di hulunya ini cukup menjadi PR yang tinggi. Karena apa? Karena radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini sampai sekarang masih berjalan secara masif. Nah, kita butuh animo masyarakat, semuanya komponen bangsa itu untuk melakukan sama-sama dalam rangka pencegahan, terutama di pemahaman-pemahaman ini. Nah, teman-teman yang ada di UIN mohon untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman, baik itu berupa counter narasi atau counter ideologi. Nah, kita lanjutkan. Nah, saya ingin memberikan sekilas sedikit aja soal sejarah terorisme ya, supaya Anda tahu bahwa mungkin Anda sudah pernah baca, tapi saya suka ingin mengkilas balik. Jadi apa yang terjadi saat ini ya, kalau kita lihat di posisi sekarang ini di sini ya, di undang-undang ini sebenarnya sorry. Ini adalah akhirnya yang sekarang. Tapi sebenarnya ini mulai sudah terjadi, itu mulai zaman Orde Lama itu sudah ada. Anda belum lahir, saya mungkin sudah lahir awal-awal gitu ya, di Orde Lama itu. Ketika Indonesia merdeka, ya, tahun 1945, itu ada yang tidak setuju dengan kemerdekaan itu, yaitu pada tahun 48 dulu lah. Itu PKI melakukan kudeta 48. PKI melakukan kudeta, jadi gagal serangan. Kemudian 49 NII masyarakat yang waktu itu dipimpin oleh Kartosuwiryo memproklamirkan NII jadi Negara Islam Indonesia. Itu kan berarti bahwa orang-orang ini tidak mau dengan Pancasila yang pada saat itu sudah dibangun oleh founding fathers kita. Sampai tahun 62 itu akhirnya Kartosuwiryo itu pendiri NII ditangkap. Nah, kenapa ini saya mulai dari sini? Karena nanti di zaman Orde Baru ya, kelompok-kelompok ini ya, yang namanya NII ini tetap melakukan serangan-serangan. Coba lihat Sisendo tahun 81, teror Manman tahun 81, teror Boila kalau Anda baca sejarah, bom Borobudur, bis Pemudi Ekspres itu tahun 84 itu lakukan serangan. Jadi sama seperti sekarang ini. Nah, cuma dulu itu karena tidak ada media, tidak ada media sosial, tidak internet, orang taunya mungkin dari media cetak saja. Dan kita waktu itu Pak Harto, di zaman Pak Harto cukup
keras sekali untuk melakukan penekanan terhadap kelompok-kelompok ini. Nah, ketika kelompok-kelompok ini apa namanya, ada yang berhasil lolos, maka dia ada yang melarikan ke Malaysia. Kemudian bergabung sebagian, dan juga yang ada di Indonesia berangkat masuk ke konflik Afgan pada saat itu di tahun 80-an. Nah, di konflik Afgan inilah orang-orang yang ini tadi, yang dari Orde Baru ini masuk ke sini. Siapa dia? Adalah orang-orang NII yang ikut ke sana. Masuk ke sana ikut bergabung pada Mujahidin Afgan pada saat itu. Nah, disitulah kemudian, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Itu adalah bahwa invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan, dan Afghanistan dibantu oleh masyarakat Muslim sedunia yang waktu itu dikoordinasikan oleh Amerika dan Arab Saudi untuk membantu Afghanistan. Maka banyak yang menamakan dirinya mujahidin atau pejuang-pejuang Islam untuk membantu Afghanistan di tahun 80-an itu, baik dari Indonesia maupun negara-negara lainnya. Boleh ada juga yang dari Saudi, dari Suriah, dari Turki, dari Mesir, dari Pakistan, dari hampir seluruh negara-negara Muslim, termasuk misalnya kayak di Filipina, Malaysia, ada yang berangkat ke sana. Di Indonesia hampir sekitar 400 orang yang berangkat ke sana. Nah, ketika itu selesai, mereka selesai. Nah, orang-orang ini kemudian terkontaminasilah paham-paham yang pada saat itu beredar di sana, yaitu dengan didirikannya Al-Qaeda oleh Osama bin Laden pada saat itu. Nah, ada story sendiri antara Osama bin Laden dengan Amerika yang kemudian Al-Qaeda itu memproklamirkan untuk melawan Amerika pada saat itu. Kenapa mereka melawan? Karena adanya konflik Palestina dan Israel, karena dianggap Israel itu Amerika berada di belakangnya Israel. Maka pada saat itu Al-Qaeda menyuruh untuk menyerang dimanapun Amerika dan sekutunya. Maka terjadilah pada saat itu bom Bali. Nah, ini mulainya. Jadi yang menyerang siapa? Yang menyerang itu adalah alumni-alumni Afghanistan itu yang pulang ke Indonesia. Dan itu adalah orang Indonesia. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa itu adalah konspirasi misalnya atau rekayasa, nah faktanya adalah bahwa pelakunya itu dari Jawa Timur itu yang banyak, yaitu di kelompok Lamongan lah yang pada saat itu, dengan menamakan dirinya kelompok Jamaah Islamiyah. Itulah etape gelombang terorisme awal di Indonesia setelah adanya reformasi, ya. Jadi di zaman Orde Lama ada namanya Kartosuwiryo, di zaman Orde Baru ada namanya Abu Bakar Basir dan teman-temannya Abdullah Sungkar. Di zaman reformasi Abu Bakar Basir balik ke Indonesia, kemudian melakukan penyerangan terhadap ini yang dibantu oleh para pelaku-pelaku alumni Afghanistan ini. Jadi menamakan dirinya Jamaah Islamiyah. Nah, kemudian melakukan pelatihan juga di Filipina Selatan. Ini etapa pertama. Jadi bom-bom yang beredar di tahun 2000 sampai 2009, 10, 11 itu pelakunya kebanyakan berasal dari afiliasinya Al-Qaeda. Nah, etapa ini berhenti karena orang-orang yang ditangkepin. Nah, tahun 2011 ada lagi situasi yang namanya Arab Spring. Arab Spring ini keinginan dari negara-negara di Jazirah Arab untuk melakukan modernisasi dengan keinginan demokratisasi. Nah, dimulainya dari mana? Dari Tunisia. Ada orang yang membakar dirinya karena dianggap adanya kezaliman, kemudian ketimpangan ekonomi pada saat itu, maka terjadilah gejolak di saat itu dan penurunan terhadap Presiden Tunisia. Dan ini merambat ke Mesir, turunnya Husni Mubarak, merambat ke Libya, turunnya si Muammar Gaddafi, merambat ke Yaman, turunnya siapa presiden di Yaman itu, sampai akhirnya ke Suriah. Nah, di Suriah inilah
ketemulah dengan As'ad yang sampai saat ini, dan itulah As'ad di oposisinya menyerang terus dan dibantu oleh Al-Qaeda pada saat itu dan dibantu oleh negara-negara yang lain pada saat itu. Maka pada saat itu muncullah kelompok yang namanya ISIS. Nah, ISIS ini menjadi sebuah magnet ketika orang mau melakukan sama dengan yang di Afghanistan. Jadi ini ada 2 kali yang seperti ini, ISIS ini. Jadi perang sebenarnya antara ISIS ya dengan kelompok-kelompok Suriah As'ad yang pada saat itu ya. Dan ISIS ini akhirnya perangnya itu 3 bermacam-macam faksi yang ada di sana itu. Tapi yang babak belur itu memang Suriah sampai saat ini. Dan orang-orang ISIS yang ada di sana itu sama saja menimbulkan magnet yang kemudian orang-orang seluruh dunia masuk ke sana. Indonesia juga mengirim akhirnya, maksudnya mengirim dirinya sendiri ke sana, orang-orang yang terpengaruh oleh narasi-narasi pada saat itu. Disitulah menjadi sangat besar karena Indonesia sempat mengirim orang sampai sekitar 2000-an orang ke sana itu. Kalau di Al-Qaeda dulu di Afgan sekitar hanya 400, di ISIS tahun 2011, 12, 13, 14 sampai 2016-an itu masih ngirim orang dari dan cukup banyak. Dan kemudian mereka sebagian pulang, ada yang makan mati di sana. Dan kelompok ini kelompok yang namanya ISIS. Dan di Indonesia kelompoknya menamakan dirinya Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Khilafah, ada Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat. Itulah yang melakukan penyerangan antara tahun 2011-12 sampai sekarang. Kalau Anda tahu penyerangan yang ada di Surabaya, yang orang Surabaya pada tahun 2018 di bulan Ramadan ya, hari Minggu membunuh dirinya di 4 tempat kalau nggak salah itu. 3 di gereja, 1 di Polres, sudah 4 tambah 1 lagi bom meledak di Rusunawa di Sidoarjo. Itu adalah ISIS. Jadi alumni-alumni yang dari Suriah. Termasuk yang di katedral kemarin di Makassar itu adalah mereka ini. Paling tidak mereka terkontaminasi oleh orang-orang yang pulang dari ISIS. Itulah teman-teman yang terjadi sekilas sejarah terorisme di Indonesia. Jadi dia tidak ujuk-ujuk muncul begitu saja, tapi ada rangkaian yang dimulai dari zaman dulu. Kalau zaman dulu itu sifatnya hanya lokal ya, zaman Orde Lama, Orde Baru itu lokal, tapi semenjak reformasi ada faktor-faktor global yang mempengaruhi baik itu Afghanistan maupun Arab Spring yang mempengaruhi situasi ini. Kalau Anda belajar sosial politik, nah, ada situasi lingkungan strategis yaitu lingkungan nasional, regional, dan global. Nah, ini 3-tiganya itu berkelindan mempengaruhi situasi terorisme di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi apa yang terjadi di bangsa Myanmar, Uighur di China sana di Xinjiang, apa yang terjadi misalnya di Saudi, apa yang terjadi di Mesir, serangan-serangan yang dilakukan itu tidak lepas dari pengaruh-pengaruh ini semua. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, potensi ancaman radikal menuju teror, nah, ini begini nih. Narasi-narasi yang dibangun supaya orang mau ikut, supaya anak-anak ini mau ikut. Nah, padahal kita mengetahui bahwa masyarakat Indonesia ini sebenarnya resisten, tidak mau dengan terorisme ini. Sudah tahu dia, nggak mau. Tapi ya, narasi radikalisme masih sangat kuat mengitari masyarakat. Nah, narasinya apa? Narasi militansi yang menanamkan kebencian terhadap yang lain. Nah, ini kalau ada orang yang berbeda, bahasa sosiologinya itu lian atau the others, kalau beda itu dianggap musuh. Nah, seperti itu yang dibangun oleh orang-orang ini supaya orang bisa tertarik kepada radikalisme itu. Narasi keterancaman Islam under siege, jadi Islam sekarang terancam, ya, sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang salah satu orang yang ada di New Zealand pada saat itu, ketika orang menyerang di masjid, ini sebenarnya orang-orang ini merasa tertekan, jadi merasa keterancaman bahwa sekarang banyak orang Muslim
yang kemudian eksodus dari negara-negara di Timur Tengah sana dan menuju mana New Zealand misalnya atau Australia. Nah, itu mereka khawatir kalau nanti bertambah banyak, mereka merasa tertekan, merasa dalam keterancaman, maka mereka menyerang yang di masjid itu. Sama ini. Indonesia juga mengalami seperti ini. Narasi teori konspirasi tentang terorisme, ini terorisme dianggap konspirasi lah, ini dan itu. Jadi ini membawa orang supaya gampang. Narasi umat yang diberlakukan tidak adil. Narasi intoleransi terkait sentimen keagamaan. Jadi kayak kemarin misalnya ya, yang terjadi pada orang yang ada di Jerman, orang Indonesia yang sekarang sudah ditangkap itu si pendeta itu yang ngolok-ngolok soal orang Islam ya. Itu narasi kayak gitu itu bisa dibawa, itu bisa pintu masuk. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, itu juga kadang-kadang menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Ini juga sama ini. Sama nanti akan berujung pada orang ingin melakukan, ini potensi radikalisme yang semacam itu. Nah, narasi-narasi berpotensi radikal tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sosial masyarakat, yang berpotensi mengarah dan mengajak pada tindakan terorisme. Jadi kalau ada orang misalnya, wah pemerintah ini mendolimi rakyatnya, terutama terus dia langsung fokus atau spesifik menyebut orang Islam yang mayoritas ini didolimi sama yang minoritas atau didolimi oleh pemerintah. Akhirnya kebencian terhadap pemerintah menjadi bertambah, apalagi dengan dukungan media sosial yang cukup masif ya, sistematis ya, dan masif itu sehingga memperkuat pikiran-pikiran orang untuk membenci pemerintah, sehingga dilakukanlah penyerangan-penyerangan baik kepada pemerintah maupun terhadap orang-orang yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari hasil penelitian ya, tahun 2012, pertanyaan ini saya coba jawab. Sekali lagi ini penelitian tahun 2012 ya. Kalau ada yang tertarik dengan isu ini, maka Anda bisa meneliti sebenarnya kalau yang 2012 sampai sekarang apa motifnya. Nah, ini diteliti ya pada tahun 2012 terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana terorisme yang berada di Indonesia dan Asia Tenggara, terutama di Indonesia karena sampelnya banyak di Indonesia. Ternyata 45,5% dikarenakan ideologi agama, 20% karena solidaritas komunal yang negatif, 12,7% karena ikut-ikutan mob mentality, 10,9% karena balas dendam, 9,1% situasional, 1,8% itu separatisme. Jadi teman-teman, kenapa 45,5 itu tinggi ya ideologi agama ini? Karena memang ya orang-orang ini kalau kita main bola, teman-teman, kita dari bawah, dari posisi back misalnya, menyerang sampai ke tengah, sampai ke ujung depannya gawang. Nah, kemudian gol, itu finishing touch-nya kalau dalam dunia terorisme adalah ideologi. Finishing touch-nya ideologi. Jadi orang tidak bisa melakukan serangan misalnya kayak ke gereja dan yang lain-lain kalau dia tidak dilambari oleh ideologi. Tetapi persentase yang di bawahnya yang kecil ini, yang 20-12, itu adalah persentase yang mengawali orang menjadikan pintu masuk. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah itu ideologi atau ekonomi, tergantung. Kalau dari hasil penelitian itu, yang banyak menulis ideologi agama sebagai pilihan motifnya adalah hampir semuanya itu ya, hampir semuanya, terutama para ideolognya itu adalah itu ideologi. Tapi di tingkat bawahnya itu bervariasi, ada yang ekonomi, ada balas dendam, ada karena solidaritas. Itu yang terjadi ini semua. Jadi kalau ditanya mana yang lebih signifikan, ya ideologi. Tetapi dia tidak sendirian. Tidak sendirian. Ideolog itu kalau tidak punya pasukan di bawahnya nggak jadi. Ideolognya nggak pernah bunuh diri. Ideolog. Mana ada ideolognya bunuh diri selama ini? Nggak ada. Tapi yang karena ekonomi, karena balas dendam, karena situasional,
karena merasa diperlakukan tidak adil, dia marah, kemudian sama ideolognya dikasih ideologi agama, berangkat dia. Makanya upayanya adalah harus komprehensif, mulai dari ideologi sampai semuanya, baik ekonomi, mentalnya sendiri-sendiri, maupun solidaritas komunal. Nah, mungkin teman-teman tanya, solidaritas komunal yang negatif itu seperti apa? Saya kasih contoh bom di malam Natal. Bom malam Natal itu Anda mungkin belum lahir ya, terjadi di tahun 2000. Sekarang sudah berapa? 21. Tapi saya pikir sudah lahir banyak. Mungkin ada yang umur 23 ya, masih kecil. Itu bom itu terjadi pengeboman terhadap gereja hampir seluruh Indonesia. Karena itu disiapkan 50 bom oleh Jamaah Islamiyah yang dipimpin oleh siapa namanya Hambali itu. Nah, dari 50 bom yang ada ini, 25 bom yang meledak. Akhirnya 25 gereja yang kena bom itu. Nah, ketika orangnya ditangkap, ya, ditanya, kenapa Anda melakukan ini? Nah, jawabannya ini solidaritas komunalnya nih. Jawabannya adalah kami tidak bisa menyerang di Bali, di Ambon, karena itu kaitan dengan konflik Ambon. Ya. Konflik Ambon itu kan konflik yang dipicu sebenarnya hal yang sederhana, tetapi terus menjadi membesar, terus semakin besar dan susah dikendalikan dikarenakan kelompok-kelompok Jamaah Islamiyah ya itu masuk ke dalam sana ikut berkonflik. Nah, semakin lama semakin ini. Nah, solidaritas ini ketika dia tidak dapat atau tidak puas dengan situasi Ambon serangannya, maka dia menyerang di luar Ambon dengan melakukan penyerangan di malam Natal itu tanggal 24 Desember tahun 2000. Nah, ini solidaritas komunal. Solidaritas komunal yang negatif yang berikutnya adalah konflik Palestina Israel. Ini saya kasih contoh aja ini. Karena ini berdasarkan fakta penelitian, bukan ngarang-ngarang saya, bukan. Kita tanya orangnya, kenapa kamu ngebom Bali? Nah, jawabannya adalah tadi karena serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, ya, kemudian Israel dianggap belakangnya adalah Amerika, maka perintahnya Osama pada saat itu untuk menyerang orang-orang Amerika dimanapun dia berada. Maka orang-orang Indonesia yang mau pulang, diperintahkan oleh Osama bin Laden itu akhirnya menyerang Bali karena dianggap di sana orang Barat banyak, diantaranya adalah orang Amerika dan Australia, dan yang meninggal banyak itu adalah orang Australia. Nah, itu adalah solidaritas komunal yang negatif. Sekali lagi, solidaritas komunal itu bisa ada yang positif. Kita membantu berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, oke, tidak ada masalah. Tapi ketika itu menyerang, ya, karena atas nama solidaritas yang negatif, nah ini. Nah, situasional yang 9,1% ini salah satu faktornya juga adalah ekonomi. Karena merasa diperlakukan tidak adil, kemiskinan. Nah, kenapa yang mayoritas kok malah banyak yang miskin, yang minoritas banyak yang kaya. Ini selalu diolah oleh kelompok-kelompok ini. Padahal ini kan sudah dari dulu seperti ini. Ya, kita harus keluar dari sini. Makanya teman-teman, kita semestinya sudah berhenti membicarakan soal ideologi, apalagi kita sudah 40 tahun pada saat itu, tahun 80-an, 82 kalau nggak salah, itu pada muktamar NU di Situbondo kalau nggak salah, itu sudah selesai, asas tunggal ini sudah selesai, sudah Pancasila itu sudah selesai. Itu sebenarnya, nggak usah ngomongin nyari-nyari lagi apa yang sebaiknya ideologi itu. Sudah Pancasila itu yang dianggap cocok. Nah, cocok untuk bangsa Indonesia ini, karena itu sudah pilihan dari the founding fathers. Sekarang ini kan masih banyak orang yang menginginkan untuk merubah. Akhirnya kita menjadi negara yang seperti ini. Mestinya fokus. Kita ini membangun negara ini, menyejahterakan masyarakatnya ke depan ya, dengan pembangunan, baik pembangunan rohani maupun pembangunan fisik yang ada di Republik ini. Ini mestinya seperti itu. Jangan ideologi terus yang diolah. Ngomongnya itu terus. Nggak selesai-selesai. Kita ketinggalan dengan negara-negara lain ya.
dalam teknologi, dalam yang apa namanya kaitan dengan kedokteran, dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Nah, itu mungkin yang jadi sudah bisa terjawab ada bahwa untuk tataran ideolog pemimpin-pemimpin pelaku teror itu nggak ada yang bunuh diri, mana ada yang bunuh diri. Ya, kecuali dia mati ketembak misalnya. Tapi yang banyak yang di bawah. Jadi kebanyakan memang ideologi menjadi pemicu terakhir. Orang bisa karena dendam, bisa karena ekonomi. Kalau bahasanya apa salah satu kiai yang populis itu adalah karena orang-orang ini kadang-kadang kurang piknik ya, kurang baca, mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental ya seperti itu. Nah, akhirnya ikut kelompok-kelompok ini. Nih, kita lanjut. Oh, ini nggak usah nih. Ini karena pendidikan ini pendidikan. Ini ada sebuah penelitian juga ini bahwa orang-orang eksakta ini lebih mudah kena ini. Ini penelitian tahun 2007 bahwa di antara kasus 196 itu dari 400 sampel ini yang banyak pelakunya itu adalah orang-orang teknik. Orang-orang kayak saya gini nih. Saya orang teknik ini banyak yang kena ini. Ini Anda bisa cari bukunya, ada googling aja, ada ini. Ada PDF-nya bisa di print, bisa dibaca ini. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, materi apa yang sering diomongkan oleh orang-orang ini? Materi pengajiannya apa? Jadi kalau Anda di UIN misalnya ya, ketemu mungkin dengan di belakang UIN itu kan ada itu tempat-tempat yang kos-kosan kayak apa ya. Kalau sudah ngomongin soal ini ya, Anda harus punya critical thinking karena materinya mereka biasanya ini. Meskipun materi ini sebenarnya materi umum ya, tapi kalau di tangan para ulama yang baik ya, ini insya Allah tidak ada masalah karena ini kan bisa dijelaskan. Tetapi kalau di tangan-tangan kelompok-kelompok ini, mereka akan mengarahkan pengikutnya untuk melakukan atau memberikan doktrin-doktrin yang keras ya, kebenaran tunggal terhadap siapapun yang akan diajak oleh mereka. Materi pertama soal togut ya, togut setan dan yang lain-lain itu kan nggak ada masalah sebenarnya kan. Tapi ketika diarahkan bahwa negara ini adalah negara togut misalnya, nah ini sudah. Nah kemudian demokrasi, kafir demokrasi. Ini demokrasi kafir. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa demokrasi kafir, nah ini adalah pintu masuk. Akhir zaman nanti suatu saat akan datang, ya. Tapi mereka selalu mengatakan akhir zaman, ada perang akhir zaman. Jadi kalau dulu teman-teman waktu perang Afghanistan itu orang Indonesia sebanyak 400 pergi ke sana itu, isu yang diangkat adalah komunis. Jadi komunis menyerang umat Islam di Afghanistan. Maka kita wajib untuk memberikan bantuan terhadap umat Islam yang ada di Afgan. Jadi isunya komunis. Jadi ketika orang melawan orang-orang komunis, maka itu jihad. Nah, nggak ada masalah. Nah, dia membantu di sana. Kalau seandainya pulang baik-baik, nggak nyerang di Indonesia, nggak ada masalah itu. Nah, celakanya dia pulang kemudian nyerang di Indonesia, maka bom-bom yang besar itu terjadi. Bom Bali 1, Bali 2, bom kedutaan Australia, bom Marriott 1, Marriott 2. Nah, bom akhirnya yang terakhir bom apa namanya? Bom kedutaan Australia, kedutaan Filipina, ya. Itu adalah pelakunya itu. Nah, akhir zaman juga seperti itu, isu yang diangkat oleh para ideolog ini pada saat terjadinya Arab Spring dan kemudian berlanjut dengan situasi di Suriah, perang bersaudara di sana, dan orang membuat narasi itunya dengan akhir zaman. Maka ada perang akhir zaman yang namanya Al-Malhamatul Kubro ya, dengan narasi bahwa barang siapa yang ikut berperang di sana dan itu menjadi pasukannya Imam Mahdi, maka dia kalau mati masuk surga. Sekali lagi, surga lagi yang diinginkan. Di samping
ada kekhilafahan di sana yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi, yang propagandanya adalah bahwa di sana akan dijamin semua secara ekonomi maupun politik. Jadi kita akan hidup seperti masa-masa Nabi. Jadi kalau orang yang tergiur dengan situasi itu akan berangkat ke sana. Dan sudah 2.000 orang berangkat ke sana karena oleh propaganda-propaganda itu tadi. Perang akhir zaman, kemudian kehidupan yang Islami di khilafah sana, ternyata di sana tidak seperti yang dijanjikan itu, kan banyak beberapa orang yang pulang bercerita, ya. Dan ini kalau Anda bertanya misalnya siapa saja yang kena, ini yang kena multi demografi, ada yang anak kecil, orang dewasa, ada tua, ada muda, perempuan, laki, pintar, setengah pintar, ada yang kurang pintar juga kena semuanya. Ada yang lulusan S2 dari luar negeri, ada yang lulusan S1, ada yang cuma SMA, ada SMP, semuanya. Macam-macam, tidak bisa kita stratifikasi, oh ini kelompok ini, enggak. Hampir semuanya orang kena. Orang yang pintar pun kena, yang setengah pintar juga kena. Akhir zaman. Jadi tema-tema akhir zaman, bahasa ininya apa ya? Eskatologi, jadi eskatologi akhir zaman itu banyak dikumandangkan di media sosial. Berikutnya hijrah. Hijrah ini sebenarnya netral, tidak ada hal-hal yang menakutkan sebenarnya. Zaman dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak ada masalah. Kita hijrah kalau dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang lebih baik. Dulu tidak pernah puasa Senin Kemis, sekarang puasa Senin Kemis, itu hijrah yang baik. Tapi kalau ada pengertian bahwa hijrah itu dari negara Indonesia pergi ke negara Suriah sana, hijrah juga. Nah ini, jadi hijrah ini dipakai di samping akhir zaman eskatologi atau perang akhir zaman, propaganda khilafahnya, propaganda hijrahnya ini. Negara Indonesia ini bukan negara yang Islami, bukan negara syariat, maka dia pindah ke negara syariat. Itu yang dipakai bahasa yang digunakan. Atau kalau NII itu sering mengatakan begini, iman, hijrah, jihad. Jadi biasanya kalau ketemu orang-orang NII, mungkin kalau ada yang pernah kena bisa testimoni juga di sini ya. Nanti kalau Anda ketemu sama orang yang ini ibarat Anda sudah pernah bersyahadat, sudah kepada siapa? Itu nanti suruh syahadat lagi. Keimanannya itu diperbarui. Baru suruh hijrah. Nah, setelah hijrah baru jihad. Nah, jihadnya ini hanya perang. Nah, jadi suruh perang orang. Dalam dunia yang damai seperti Indonesia ini, orang disuruh perang. Nah, ini kan udah keliru. Ya, nomor 5, khilafah. Khilafah ini juga pintu masuk. Sedangkan Anda kalau belajar usuluddin, belajar fikih, ya khilafah ini kan bukan ranahnya teologi, bukan namanya akidah, tapi masih di fikih. Tapi orang-orang ini biasanya langsung dibawanya ke ideologi, ke teologi maksud saya, ke akidah. Jadi dia selalu mengatakan begini, kalau Anda tidak mau berkhilafah itu nanti akan kafir dan seterusnya yang seperti ini. Imannya kurang, menjadi kafir, menjadi fasik dan yang lain-lain, itu yang selalu dikumandangkan oleh mereka. Berikutnya tauhid hakimiyah dan al-wala wal bara. Ini doktrin-doktrin mereka. Jadi tauhid hakimiyah itu hukum, jadi dia pakai dalil ya. Nah, kalau Anda pernah dengar Al-Qur'an Arabnya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun itu ya. Barang siapa yang tidak berhukum sama hukum Allah maka dia kafir. Nah, ini yang dipakai oleh orang-orang ini. Jadi ketika orang memvonis bahwa Indonesia ini negara kafir, pakai dalil ini. Jadi namanya tauhid hakimiyah ini. Jadi dia mengatakan bahwa kalau Pancasila itu dijadikan dasar, sedangkan Pancasila itu buatan manusia, maka kita kalau mengiyakan dengan NKRI ini dan Pancasila, maka kita kafir. Itu yang dipakai oleh mereka. Ya orang kan takut. Nah, takut lah. Kalau nggak takut, ya
Al-wala wal bara sama. Nanti dia benci sama yang berbeda, sayang karena mencintai yang sama. Ini al-wala wal bara. Doktrin-doktrin ini sangat mempengaruhi mereka. Jadi barang-barang ini yang dipakai untuk ideologi tadi itu sehingga orang berangkat. Tetapi awalnya orang galau, Anda yang galau hati-hati, kalau punya teman galau hati-hati pegangin, ajak ngobrol baik-baik. Kemudian pembatalan keislaman, ini juga dipakai. Nawakidul Iman bahasa bukunya itu ada. Buku namanya Nawakidul Iman, 10 pembatal keislaman. Nah, orang Islam batal Islamnya jika begini. Nah, ini yang ada. Jadi orang takut. Kemudian keutamaan jihad. Nah, ini nggak keliru sebenarnya, tapi dia salah menginterpretasikan. Jadi kesemulia-mulia amal ibadah itu adalah jihad. Salah betul? Betul. Cuma habis itu dia mengatakan jihadnya itu hanya perang, tidak ada makna lain. Nah, kalau sudah itu baru keliru. Nah, mati syahid juga sama. Jadi orang mengatakan, orang kelompok-kelompok ini, apa yang terjadi kepada orang bunuh diri di Surabaya, orang bunuh diri di mana lagi itu, di Makassar, dan setengah bunuh diri di Mabes Polri itu mati syahid. Nah, term-term ini, terminologi ini yang keliru. Makanya ini saya taruh di sini materi pengajiannya karena ini supaya Anda tahu. Dan tolong counter ini semua kalau Anda memiliki kemampuan itu. Supaya teman-teman Anda tidak masuk terjerembab pada kelompok-kelompok ini. Karena mahasiswa ini kalau dari data itu banyak sekali yang kena. Meskipun tidak berakhir dengan terorisme, tapi ada yang berakhir masih di kelompok-kelompok radikal aja. Kemudian akidah. Nah, ini akidah ini kan jadi orang dicuci akidahnya baru berangkat seperti itu. Artikel Oman Abdurrahman ini juga sama ya. Oman Abdurrahman ini adalah orang yang dihukum mati. Jadi ketua ISIS dia, ini orang ISIS Asia Tenggara. Kemudian pemahaman takfiri, mengkafirkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang tidak seperti mereka, itu dikafirkan sama orang lain. Baik, kita lanjutkan. Pola rekrutmen. Pertama bisa dengan kekeluargaan, pertemanan, guru, dan murid. Yang pertama coba lihat. Kekeluargaan, kalau Anda punya DNA yang ini cukup bahaya sebenarnya. Ada kakaknya, adiknya, ya, atau ponakannya, atau iparnya, ini kelompok-kelompok ini bisa lebih mudah masuk. Jadi kayak yang di Surabaya itu kan satu keluarga, dan itu temannya semua itu. Temannya semua, baik yang buat bom maupun yang ngebom, itu temannya semua. Ada yang teman sekolah, ada yang teman pengajian. Nah, ada yang satu keluarga itu. Ada suami istri sama anaknya. Kemudian di samping pertemanan guru dan murid. Nah, guru murid. Jadi kalau gurunya seperti itu ya muridnya bisa kena. Yang kedua terinspirasi napi teroris di lapas. Jadi ada orang-orang tertentu ya yang terinspirasi oleh orang-orang yang ditahan itu. Kemudian yang ketiga taklim radikal dan perkawinan. Nah, ini kasus Surabaya dan kasus di Makassar ini hampir sama ini. Taklim radikal. Jadi awalnya itu pengajiannya biasa, kajiannya itu biasa, umum. Tapi kemudian mengecil ya, ada kelompok tertentu, yang besar tetap jalan, yang kecil juga jalan. Nah, yang terjadi kalau yang di Surabaya itu musolanya itu di daerah antara Sidoarjo ke Surabaya itu kalau kita dari bandara menuju Mer itu yang Mer Jalan Insinyur Soekarno itu Mer ya. Ke Dharma Wisata kalau dari bandara itu ada lewat jalan itu ada musolanya di sana itu dipakai di sana. Di Makassar ada namanya Villa Mutiara itu dipakai sama dengan itu, awalnya besar, yang besar tetap jalan, yang kecil tetap jalan, jadi memisahkan diri dengan yang besar, dia kelompok kecil dan itulah digodok. Jadi Anda harus waspada, terutama buat teman-teman yang lain yang kalau Anda insya Allah
orang UIN, dan mudah-mudahan nggak ada lagi orang UIN setelah kasus bom buku itu kan orang UIN, UIN Syarif itu yang melakukannya. Bom buku tahun 2000 berapa ya, 13 kalau nggak 14. Kemudian perkawinan, nah terutama yang buat yang wanita ya, jangan diiming-iming perkawinan siri dan kemudian diajak seperti itu. Nah ini juga bahayanya. Dan yang keempat yang sekarang lagi ramai, media sosial atau propaganda. Ini yang paling banyak sekarang. Media sosial, hati-hati dengan medsos ini, baik yang berupa Facebook ya, penyebarannya di Facebook, Instagram, maupun di WhatsApp ya. Ini sangat intens mereka melakukan rekrutmen terhadap anak-anak muda terutama di media sosial. Jangan tergiur oleh narasi-narasi yang kayaknya Islami, narasi-narasi yang kayaknya cukup heroik misalnya seperti itu ya. Anda harus memiliki pemikiran yang kritis, iya apa iya yang seperti ini. Itu teman-teman 1, 2, 3, 4 yang bisa disampaikan. Kemudian ini nggak usah. Nah, strategi efektif. Nah, yang diserang itu siapa ini? Coba lihat. Profesional, dai, artis, atlet, pelajar, tenaga pendidik, PMI itu TKI, TNI, Polri, jurnalis, ini semua sekarang diserang oleh kelompok-kelompok ini. Diserang dalam arti pemahamannya itu diberikan kepada ibu. Oke, lanjut. Daya tangkalnya adalah radikalisme itu adalah kearifan lokal. Tadi saya bilang di awal. Jadi kearifan lokal itu bisa membuat orang resilience. Jadi bisa mengcover, menutup, menguatkan, jadi menjadi imun lah kalau orang itu dengan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu menjadi sangat penting sepanjang kearifan lokal itu masih tidak bertentangan dengan akidah maupun peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Nah, strateginya gimana yang bisa dilakukan? Ada 4 sebenarnya ya. Kewaspadaan nasional ya. Jadi kewaspadaan nasional itu pemberdayaan masyarakat. Ya. Masyarakat itu bisa mahasiswa, bisa pelajar, bisa siapapun untuk melakukan penguatan terhadap masyarakat ini. Karena masyarakat ini kan tidak tahu kadang-kadang itu mana sih opo itu radikal, opo itu teroris. Nah, teman-teman, saya ingin mengulang sedikit soal kata-kata terorisme. Terorisme itu kan gampangnya begini, yang sudah jelas orang mau nyerang seperti kasus Surabaya, Medan, kemudian yang bom bunuh diri di Polres itu kan di Medan kan, di Cirebon juga begitu, di Polres juga, kemudian di Makassar di gereja, di Surabaya juga di gereja. Itu kita harus tahu kalau seperti itu sudah teroris itu. Nah, mungkin ada yang masih bingung soal radikal. Kenapa sih kok disebut radikal misalnya atau ekstrimnya? Anda kalau baca kamus itu radikal itu bisa ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif nggak usah kita bahas di sini ya. Kita bahas coba yang negatif. Yang negatif itu adalah bagaimana tandanya. Kalau Anda memiliki siapapun ya, barang siapa yang memiliki pandangan bahwa dia tidak mau dengan 4 konsensus dasar kita bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 45, maka orang ini bisa kita sebut adalah orang-orang yang ekstrim. Nah, ini pintu masuk nanti untuk lompat menjadi teror. Karena kalau ini sudah ada di kepalanya, meskipun orang yang radikal itu belum tentu menjadi teror. Tapi orang yang teror itu pasti sudah radikal. Ini yang gambaran seperti ini juga harus kita ketahui. Karena kita ketika berdiskusi sama orang yang mengatakan bahwa NKRI itu udahlah, nggak usah. Kita harus ganti lagi dengan khilafah. Ini termasuk orang-orang yang ekstrim tadi seperti itu. Kemudian peningkatan kemampuan aparatur ya. Itu ya. Karena bayangin kalau seandainya kepolisian terkontaminasi dan TNI terkontaminasi oleh paham-paham yang seperti ini.
yang dilarang misalnya. Kayak Hizbut Tahrir itu kan dilarang. FPI juga sekarang sudah dilarang, JI sudah dilarang, yang seperti ini jangan sampai masuk ke di sini. Kontra radikalisasi, kontra narasi, jadi ini teman-teman bantu di kontra narasinya, kontra propaganda. Kalau punya kemampuan silakan tulis, misalnya di blognya, misalnya di Facebooknya, misalnya di Instagram, silakan tulis pandangan Anda soal ini. Bantu pemerintah, karena pemerintah tidak bisa berjuang sendirian. Kemudian deradikalisasi ini, kalau yang 2 sama 3 itu bedanya begini, kalau yang 2 itu buat orang yang belum kena, kalau yang 3 itu buat orang yang sudah kena. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Jadi kalau sudah nggak bisa begini 1, 2, 3, ya penegakan hukum, ditangkap. Apalagi sudah nyerang-nyerang, ya harus ditangkap itu. Teman-teman, sekali lagi bahwa terorisme ini tidak bisa disematkan pada salah satu agama. Jadi hampir semua agama, ya, hampir semua agama pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Terutama maksudnya adalah oknum-oknumnya. Karena agama itu sendiri tidak pernah mengajarkan orang melakukan terorisme. Jadi kalau sekarang itu kebanyakan orang-orang yang beragama Islam, oknum-oknum yang beragama Islam, itu karena mungkin musiman saja, musiman maksudnya, musimnya lagi orang-orang yang beragama Islam, oknum-oknumnya yang sekarang lagi melakukan itu. Dulu ada orang Katolik, ada orang Protestan. Kalau di Irlandia itu kebetulan saya pernah ke sana, belajar di sana itu, ya orang-orang konflik antara orang Protestan sama orang Katolik itu bertengkar, bom-boman sana sini. Dia dianggap terorisme juga pada saat itu. Orang Hindu, orang Sikh misalnya di Sri Lanka sana, orang nyerang juga sama. Jadi sekali lagi, atau sekarang yang sekarang saja lah, di mana di Amerika ya sekarang white supremacy itu, yang kayak KKK, Kluk Klan itu ada sekarang di Amerika, sekarang lagi sering menyerang orang di sana. Nah, itu juga terminologi yang digunakan oleh pemerintah sana adalah terorisme juga. Cuma sekarang di Indonesia ini yang lagi rame itu ya kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang beragama Islam yang kemudian melakukan penyerangan terhadap baik sesama Muslim maupun yang non-Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi bertanya pada narasumber. Saya persilahkan dan saya batasi 3 pertanyaan saja ya. Ingat waktu yang sini mau berbuka puasa. Di sana buka puasa jam berapa? Jam 5. Jam 5:30, Mbak. Sana. 1 jam. Ya, oke, silakan. Oke. Silakan, ini dari Miftah. Silakan on mic dan on cam jika ingin bertanya. Ya, jika bertanya on kamera biar tahu itu Ya, yang mana ya. dan on mic. Yang mana yang nanya itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya adalah Muhammad Faiz Tasbawihi dari Rayon Ilmu Sosial Ilmu Politik. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak, masalah terorisme Pak. Terorisme ini hanya mengacu pada Islam saja atau pada agama yang lain? Seperti itu. Nah, yang kedua adalah tentang FPI Pak. Menurut saya FPI itu bukan teroris Pak, tapi hanya menegakkan syariat yang ada Pak. Begitu Pak. Baik seperti kan kalau di Islam kan ada NU, ada FPI. Seperti itu Pak. Sedangkan NU kan halusnya Pak, kalau FPI kasarnya. Baik Pak, begitu Pak. Sekian dari saya Pak. Baik, terima kasih kepada sahabat Miftah sudah bertanya tentang apa tadi, acuan dari tindakan terorisme sendiri ini apakah Islam saja yang melakukannya, dan juga tadi sempat ada bahasan tentang NU dan FPI yang asal adalah organisasi
yang berbeda haluannya. Monggo, saya kembalikan ke materi. Oh, sudah. Ya, Satu aja dulu. Nah, baik. Terima kasih Miftah. Ini Gus Miftah ya. Bersama dengan Gus Miftah. Jadi apakah ini hanya kepada Islam? Oh tidak, tadi saya terakhir tadi sudah bilang bahwa mungkin musim saja ini. Kali ini yang banyak di Indonesia adalah orang-orang yang kebetulan oknum ya. Karena agama Islam itu tidak ada menyuruh orang menjadi teroris. Jadi kita harus menyadari itu. Jadi kita ini sebagai, terutama yang Islam ini kan belum tentu semuanya ini yang ada hadir di sini beragama Islam ya. Jadi Islam ini sebenarnya dirugikan oleh orang-orang ini. Orang di Eropa menjadi Islamfobia dikarenakan ada sekelompok orang, oknum orang yang melakukan tindakan kekejaman seperti ISIS itu ya. Itu kan kebanyakan umat Islam yang melakukan itu. Tapi itu merugikan Islam itu sendiri, merugikan kita yang ada di kita yang Islam yang baik-baik ini dirugikan juga oleh kelompok ini atau oleh oknum-oknum ini. Sekali lagi teman-teman, itu adalah oknum yang beragama Islam yang kemudian ya melakukan tindakan terorisme. Itu yang harus digarisbawahi. Apakah orang-orang agama lain pernah melakukan? Oh ya, pernah. Di Eropa misalnya, mereka juga melakukan. Tetapi kan kalau kita lihat sekarang ini, kan mereka tidak banyak melakukannya. Tapi orang-orang yang tadi yang saya sebut, di Indonesia misalnya, kalau kita konteks Indonesia, yang melakukan serangan bom mulai tahun 2000, mulai tahun zaman dulu ya, di tahun misalnya zaman Pak Harto di Orde Baru, sampai sekarang, itu bom-bom Bali 1, 2, 3 yang saya sebut tadi, itu pelakunya itu kalau ditanya agamamu apa? Ya Islam. KTP-nya dilihat ya Islam. Jadi bukan berarti Islam mengajarkan seperti itu, tidak. Kan ini orang nggak banyak, hanya paling berapa orang. Sekarang mulai tahun 2000 sampai tahun 2021 ini yang ditangkap oleh Densus 88 itu sekitar 2.500-an orang, lebih sedikit, mungkin lebih lah ya. Dari sekian umat Islam yang 250 juta lah orang Islam di Indonesia ini. Kan sedikit itu. Cuma ini merusak. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang mau melakukan tindak pidana terorisme ini. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang kita bisa lakukan. Pemerintah melakukannya dengan cara pemerintah, teman-teman harus melakukannya juga. Minimal buat dirinya sendirilah. Dirinya sendiri itu supaya kuat, ya, tidak ikut-ikut mereka yang seperti itu. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ya, narasi yang baik di media sosial maupun bergaul. Dan Anda harus bergaul dengan orang itu dilihat dulu. Gurunya siapa, ininya siapa. Kalau sudah nyuruh kejelekan atau kemudian intoleransi, radikalisme yang seperti itu ya jangan digauli. Jangan berteman sama kelompok-kelompok ini. Mungkin itu, Sista ya. Jadi tidak memandang agama sebenarnya, semuanya pernah melakukan. Di Indonesia yang Kristen pernah sekali itu, yang kasus di Alam Sutra itu orang Kristen. Dan itu kena undang-undang teror pada saat itu. Yang kedua yang soal FPI. FPI itu bukan teroris. Oh iya. Iya. Tapi ada tapinya nih. Ada orang yang pakai yang dulunya orang FPI kemudian dia melakukan tindak pidana teroris. Sebagaimana yang dilakukan di Jakarta kemarin ditangkap ya. Itu orang FPI yang melakukan buat bom untuk melakukan penyerangan nanti pada saat ada hal-hal yang memang diperlukan. Kemudian di mana lagi? Di Makassar. Di Makassar juga seperti itu. Ada beberapa orang dari orang yang ditangkap 55 ya. Itu ada sekitar 30
33-an orang itu dulunya FPI. Jadi dari FPI dia ketemu sama orang-orang keras ini, diajarin sama orang-orang keras di sebuah pondok yang namanya Pondok Ar-Ridho, kelompok ISIS ya, yang namanya Basri orangnya. Itu diajarin si orang-orang FPI ini, yang kemudian menjadi keras orang-orangnya. Kemudian melakukan serangan. Ada yang sudah melakukan, ada yang belum melakukan. Nah, jadi itu. Ya, teman-teman jangan salah paham soal FPI ini. Tapi kenapa FPI dilarang? Kan sudah dikatakan oleh pemerintah bahwa itu dilarang. Nah, kalau Anda yang dulunya NU, balik sajalah ke NU. Kalau Anda dulu orang Muhammadiyah, balik ajalah ke Muhammadiyah. Karena organisasi besar yang dua ini, insya Allah sampai saat ini adalah organisasi yang lebih mudah ya untuk kita bernaung di situ daripada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi atau paham-paham baru yang berkeliaran sekarang di Indonesia ini dan di dunia ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, ada lagi? terima kasih. Ya. Selanjutnya, apakah sahabat Miftah ini sudah terpuaskan atas jawaban tersebut? Sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selanjutnya sesi pertanyaan kedua saya buka. Kepada sahabat-sahabat yang bertanya, mohon mengacungkan tangan. Saya Dan izin bertanya. Oke, silahkan. Dari sahabat Sahril. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kak Hamli. Ya. Saya ingin bertanya. Dalam konflik Suriah itu kan terdapat donasi dari Indonesia yang tidak jelas arahnya, dan kebanyakan mereka juga masuk donasinya itu lewat jalur Turki. Jadi mereka tidak resmi, tidak melalui pemerintah Suriah. Nah, apa tindakan dari pemerintah Indonesia sendiri terhadap donasi yang tidak jelas itu, Pak? Terima kasih. Ya, sudah. Jadi teman-teman ya, makanya kita sebagai orang yang berpendidikan, yang tahu, apalagi Anda yang sekolah di ilmu sosial politik seperti ini, harus mengetahui situasi dan kondisi pemerintah maupun negara ini, baik yang di Indonesia maupun yang di luar. Memang kalau berita-berita yang muncul kan ada juga itu donasi-donasi dari Indonesia yang nyampe ke sana melalui Turki itu. Nah, ini lagi sedang diusut memang, dan ada sebagian sudah dilakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok ini kepada orang-orangnya. Kalau itu nanti buktinya dianggap cukup ya, karena kan kita tidak boleh melakukan kedoliman terhadap siapapun. Jadi harus ada bukti yang cukup. Karena PBB ini mengatakan kalau dalam pemberantasan terorisme di dunia harus tetap berdasarkan penegakan hukum, tidak dengan melanggar hukum atau tetap menjunjung tinggi HAM ya, tidak terus melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau ada yang sampai seperti itu, maka nanti akan berurusan dengan kepolisian. Jadi makanya salah satu upayanya Anda ini, teman-teman yang ada di sini, mohon kalau memberikan sumbangan-sumbangan yang ada di kalau di Jakarta ini kan sering ada Save Aleppo, Save Suriah, Save Palestina, Save dan yang lain, itu dilihat. Kalau misalnya ini tidak cukup representasi ya, lembaga-lembaga itu tidak usah ikut sumbangan di situ. Lebih baik kalau Anda berlatar belakang NU, berikanlah ke Lazisnu
Kalau Anda berlatar belakang Muhammadiyah, silakan kasih ke Lazismu, lembaga-lembaga yang sudah memang dimiliki oleh ormas-ormas besar ini. Tidak usah ikut-ikutan nyumbang di tempat-tempat yang tidak jelas seperti itu. Atau ada Basnas misalnya, silakan melakukan seperti itu. Itu himbauan dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dari sahabat Syahril atas jawabannya? Mas, sangat dimengerti. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, mohon mengajukan tangan. Dan on cam setelah on mic ya. Monggo, silakan. Ada. Ini yang lain laki-laki terus nih dari tadi. Yang perempuan mana? Oke, yang perempuan monggo sahabat. Karena apa? Saya bilang yang perempuan. Karena perempuan itu hasil penelitian ya yang terbaru itu lebih rentan dibanding laki-laki, lebih rentan. Makanya yang terjadi di Makassar itu suami istri. Jadi perempuannya diajak. Sudah ada pasangan-pasangan yang sudah siap untuk melakukan bunuh diri di Makassar itu sebenarnya. Nah, sekarang lagi dilakukan penangkapan ini. Jadi teman-teman yang wanita-wanita, yang perempuan, tolong jaga diri ya, jaga pikirannya, jangan sampai terkontaminasi oleh paham-paham yang seperti ini. Karena Anda adalah sasaran yang lebih menggiurkan lah untuk direkrut menjadi pelaku-pelaku ini semua. Jadi yang ada di Jakarta kemarin di Mabes Polri itu perempuan. Jadi hasil penelitian itu tidak keliru bahwa kerentanan wanita lebih tinggi daripada laki-laki untuk kontaminasi terhadap pemahaman keras ini. Silakan kalau ada. Oke, monggo bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, silakan. Dari sahabat Dinda Devi tidak ada pertanyaan. Tuh, Jarwo. Itu, sahabat Jarwo itu ingin bertanya kan. Oh, sahabat Jarwo. Ya, Mas Jarwo. Silakan. Ini ada Nurul, ada Nadifah, ada Rismayati, ada Rifdah, Muzayyana, Bilkis, Anissa. Silakan tanya. Kenapa kok perempuan yang jadi rentan sekarang? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Mengenai Jarwo ya? Iya, Pak. Yang tadi dijelaskan sama Bapak di tahun 2011 itu di mana ada konflik yang bernama Arab Spring itu, Pak. Ya. Apakah benar-benar Arab Spring itu memicu tingkat terorisme di dunia ini menjadi meningkat, Pak? Terima kasih. Ya. Baik. Jadi begini, awalnya ini adalah Arab Spring. Arab Spring itu kan tadi saya jelaskan bahwa keinginan demokratisasi terhadap negara-negara yang dialami oleh negara-negara di Timur Tengah di sana. Nah, kenapa mereka menginginkan seperti itu? Ya karena rakyatnya beranggapan bahwa ada otoriter yang dilakukan oleh para pemimpin di daerah sana. Nah, kalau kita lihat kan dimulainya di tahun 2011 itu di Tunisia. Jadi presiden Tunisia itu dianggap oleh rakyatnya bahwa berlaku otoriter. Di Mesir juga seperti itu, ada namanya Husni Mubarak ya. Itu juga dianggap otoriter. Jadi rakyatnya berontak, kemudian ditekan
Ini faktanya seperti itu. Kemudian pemilihan presiden diturunkan dan seterusnya sampai ke kan bergilir tuh ya, Tunisia, Mesir, Yaman, Libya. Ya, meskipun dulu waktu dia masih otoriter kayak seperti Irak misalnya masih Saddam Hussein, atau Libya misalnya Muammar Gaddafi dianggap makmur negaranya. Memang otoriter mungkin dianggapnya seperti itu, tetapi rakyatnya makmur. Tidak berkonflik sampai sekarang. Kayak Libya ini sampai sekarang masih berkonflik. Irak masih berkonflik. Kemudian Tunisia agak berhenti. Mesir sudah berhenti sekarang setelah perubahan itu. Nah, dari perubahan-perubahan ini, dari konflik yang ada di negara-negara itu, berlanjut ke Suriah. Nah, Suriah ini tidak bisa diturunkan, tidak seperti negara-negara lainnya nih. Tidak seperti negara lainnya. Nah, di Irak juga seperti itu, konflik berlanjut sampai sekarang ini di Irak ini. Di Suriah juga berlanjut. Nah, kemudian ada orang di Irak itu yang namanya Abu Bakar al-Baghdadi yang mendirikan kekhalifahan itu. Nah, mendirikan kekhalifahan ini kan ada yang orang yang mengatakan ini konspirasi. Kalaupun itu konspirasi, mestinya kita jangan ikut-ikut dong, Pak, seperti itu. Umat Islam ini jangan selalu dibodohin oleh dianggap dipecah belah, kemudian diadu domba ya. Hati-hati itu dengan adu domba ini. Nah, Syria ini adu domba yang kemudian dimotori oleh kelompok-kelompok Al-Qaeda pada saat itu. Jadi awal terakhirnya itu berhentinya itu di Suriah dan Irak. Kalau negara-negara yang lain berhenti ya sudah pemilihan presiden, Husni Mubarak turun diganti siapa namanya itulah Pak Mursi kalau nggak salah. Mursi sekarang Azizi yang sedang diganti. Nah, Suriah itu tidak bisa diturunkan karena pada saat itu Suriah itu masih punya backing yang namanya Rusia, Iran di situ. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan konflik Sunni Syiah ya. Sunni Syiah ini hati-hati di sana. Termasuk di sini. Jadi Anda harus membaca peta dengan betul soal Sunni Syiah ini. Jangan hanya karena tahu sepotong kemudian kita dibawa untuk memusuhi salah satu misalnya. Atau dua-duanya. Itu konflik yang ada Iran. Sebenarnya kan konflik Sunni Syiah itu konflik zaman dulu tetapi terus terbawa sampai sekarang. Iran misalnya. Iran itu dengan Syiahnya, si Saudi ya dengan kelompoknya sendiri itu kan sebenarnya menginginkan menguasai daerah sana. Nah, saya kembali ke Suriah tadi. Apakah betul itu menjadi menjadi cikal bakal teror yang periode berikutnya yang namanya ISIS? Iya, memang. Al-Qaeda itu dulu gini ceritanya. As'ad itu memiliki oposisi. Oposisinya ini menginginkan As'ad ini turun. Nah, isunya adalah As'ad ini orang Syiah, ya. Padahal di sana kebanyakan adalah orang Sunni. Oposisinya ngelawan As'ad. Nah, oposisinya ini melakukan serangan, berperang sama As'ad. Nah, ini dibantu oleh kelompok Al-Qaeda masuk di situ. Juga negara-negara lain masuk di situ. Nah, di sisi lain, ya, Al-Qaeda ini dianggap kurang keras, berdirilah ISIS di Irak itu. Nah, ISIS ini memproklamirkan kekhilafahan yang namanya khilafah Al-Baghdadi. Itu tadi dengan khalifahnya Abu Bakar Al-Baghdadi. Nah, Abu Bakar Al-Baghdadi itu tadi mengeluarkan propaganda bahwa ini adalah negara Islam, negara yang penuh syariat, negara yang sama dengan zaman-zaman dulu, kekhalifahan zaman dulu. Maka orang tertarik masuk ke sana. Dan di sana didoktrin dengan paham-paham untuk menyerang yang berbeda. Asal beda sama dia, dianggap lawan. Nah, itu paham ini dibawa ke seluruh dunia oleh kelompok ini. Kan orang seluruh dunia itu masuk ya, ada orang Saudi ke sana, orang Mesir ke sana, orang Indonesia ke sana, orang Eropa ke sana. Pulang-pulang dia menyerang negaranya sendiri. Nah, kayak di Indonesia yang diserang orang yang pulang dari sana. Atau pahamnya yang dari sana dikirim ke sini. Jadi itu memicu terorisme etapa kedua, kalau saya bilang etapa pertamanya itu Afghanistan,
Sekarang etapa keduanya itu adalah ISIS tadi. Konflik yang ada di Suriah, Irak itu membangun kekhalifahan yang namanya ISIS. Islamic State, Irak dan Syria. Nah, ini membangun tidak hanya membangun kekhalifahan, tetapi membangun pemahaman yang sangat keras. Jadi kalau Anda lihat di YouTube misalnya atau di berita-berita di sana itu orang main penggal saja kalau keliru itu, udah nggak pakai pengadilan yang bagaimana, langsung penggal. Kalau Anda lihat di YouTube pengalaman orang-orang Indonesia yang pergi ke sana dan pulang menceritakan, itu sudah nggak seperti yang dipropagandakan. Nah, kekejaman-kekejaman ini menggunakan ideologi kebenaran tunggal, bahwa ideologinya dialah yang paling benar. Paham-paham ini yang dipakai oleh ISIS ini yang agak berbeda dengan Al-Qaeda. Kalau Al-Qaeda ini masih mendingan, ya, karena begini, Al-Qaeda itu akan menyerang kelompok yang merasa tidak sama dengan dia, tetapi kalau hampir sama sesama Muslim, dia tidak akan nyerang. Kecuali orang Muslimnya itu berada di situ, ya sudah. Kayak misalnya bom Bali, bom malam Natal, atau bom Marriott misalnya. Kalau ada supir taksi yang jadi korban, dia Muslim, ya sudah, dianggap takdir. Tapi kalau yang ISIS, ya, dia tidak peduli itu Barat, Timur, Islam atau tidak, pokoknya dia beda sama dia, serang. Itu bedanya. Itu bedanya yang ISIS ini lebih galak lagi. Jadi teman-teman hati-hati dengan kelompok-kelompok ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Bagaimana dari sahabat Darwo, apakah sudah bisa terjawab pertanyaannya tadi? Iya, terima kasih, Pak. Cuman saya ingin bertanya lagi. Silakan. Boleh, Pak? Boleh. Monggo. Mengenai teroris di Indonesia, Pak, ya. Apakah induk teroris di Indonesia ini ada induknya sendiri di Indonesia atau mengacu kepada teroris-teroris dunia yaitu Al-Qaeda dan ISIS, Pak? Ya. Untuk Indonesianya sendiri, apakah sudah ada langkah konkret lah untuk mencegah maupun menanggulangi bencana-bencana teroris ini, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya, Mas Jarwo. Saya tadi cerita di awal bahwa Indonesia mengalami seperti ini nih di tahun 49 ketika NII itu diproklamasikan, itu adalah perlawanan terhadap pemerintahan NKRI pada saat itu yang ingin mendirikan negara Islam. Nah, orang ingin mendirikan negara Islam itu kan ada caranya. Ada yang cara keras, ya, berontak, ya, nembakin orang, ya. Tapi ada juga cara dengan konstitusional. Jadi kalau Pak Karno dulu bilang silakan Anda kalau mau mengganti silakan. Kalau masyarakat Indonesia semuanya ingin mengganti ini dengan negara agama, ya silakan kan gitu. Tapi lakukanlah dengan cara konstitusional, kata Pak Karno seperti itu dulu. Nah, si Pak Kartosuwiryo itu menggunakannya cara keras. Nah, cara keras ini, ideologi ini ya bersambung pada zaman Orde Baru, kelompok-kelompok komando jihad misalnya, maka tadi ada penyerangan Woila, penyerangan Cicendo, Pemudi Ekspres. Jadi teman-teman dulu tahun 84 itu ada orang bawa bom dari Malang menuju Bali, dinaikkan bis Pemudi Ekspres namanya. Sampai di Banyuwangi, ditaruhnya bomnya itu di belakang, di mesin. Meledaklah dia itu. Nah, itu yang terjadi. Itu zaman dulu sudah ada mau nyerang ke Bali itu sudah ada. Di zaman itu. Zaman itu kelompok keras ini masih lokal. Belum ada yang bersambung kepada global karena belum ada. Al-Qaeda belum ada. Tetapi orang-orang ini yang berangkat ke Afghanistan itu adalah orang-orang ini cikal bakalnya. Jadi kalau
serangan-serangan pada masa Orde Baru itu adalah lokal semua, produk lokal. Tapi ketika zaman reformasi ada Afghanistan, kemudian orang-orang yang ikut berjuang di Afghanistan pulang menyerang Indonesia, itu sudah terpengaruh oleh kelompok Al-Qaeda. Ya. Nah, kelompok Al-Qaeda yang serangannya tahun 2000 sampai 2011-12 lah sekitar itu. Nah, kelompok yang berikutnya yang terpengaruh oleh kelompok ISIS menyerang di tahun 2012 sampai ke sini nih. Itu serangannya. 2013 ke sini itu banyaknya ISIS. Meskipun ada juga yang kelompok tersisa yang terpengaruh oleh Al-Qaeda, yang afiliasinya ke Al-Qaeda. Jadi di Indonesia ini, kelompok ini sekarang ini ada yang lokalan, jadi lokalan itu maksudnya NII Tulen yang melakukan serangan, ada, tapi kebanyakan dia berafiliasi ke, kalau nggak ikut Al-Qaeda dengan Jamaah Islamiyahnya, ikut ISIS dengan JAD-nya. Nah, itu loh, Jamaah Ansarud Daulah itu afiliasinya ke ISIS. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah itu lokal atau global, kayaknya kalau saat ini itu terpengaruhnya global. Ada ISIS, ya, ada yang berbaiat ke Al-Baghdadi di sana, ada yang berbaiat kepada Osama. Nah, Osama sudah meninggal, diganti oleh Ayman Ayman Az-Zawahiri. Ayman Az-Zawahiri itu seorang PhD, ya, dokter lulusan Universitas Kairo, ya. Jadi teman-teman, orang-orang kelompok-kelompok ini di dunia itu bukan orang ecek-ecek, ya, teman-teman, ya. Kalau saya tadi ditanya itu hasil penelitian buku Engineer of Jihad itu dari 400 orang, 404 pelaku, itu 59% itu adalah orang yang bersarjana teknik, yang berlatar belakang teknik orangnya. Jadi Anda yang lulusan sosial politik mestinya jangan sampai kena, karena Anda secara ilmu sulit kena. Secara sulit kena sebenarnya. Tapi sekali lagi itu penelitian dilakukan oleh mereka, ya. Anda bisa googling cari nanti. Engineer of Jihad tadi itu bukunya itu. Anda bisa baca itu. Jadi di Indonesia Al-Qaeda itu namanya Jamaah Islamiyah. Ya, kalau ISIS di sana di Suriah atau di mana di Irak, di Indonesia namanya Jamaah Ansarud Daulah. Nah, itu yang ke ISIS. Jadi dua kelompok ini. Nah, kalau dilihat seperti ini, pengaruh globalnya cukup signifikan meskipun kelompok lokalnya tadi. Jadi kalau tadi ada yang pertanyaannya misalnya FPI memang tidak dari FPI langsung jadi. Tapi ada FPI yang melipir dulu ke JAD, baru lompat dia ke sana. Tapi ada yang juga yang di mana itu di Jakarta kemarin yang ditangkap 4 orang, itu sebenarnya langsung itu dari FPI langsung karena dia merasa tidak nyaman dengan situasi, dia akan membuat bom untuk melakukan serangan-serangan. Jadi teman-teman harus paham ini. Jadi tolong duduk perkaranya itu harus dilihat. Beritanya harus diketahui bahwa dulu NII memang iya, tapi NII itu bertransformasi menjadi JI, menjadi ini, menjadi itu, ada yang akhirnya menjadi JAD dan seterusnya. Nah, yang harus kita waspadai, apa tadi pertanyaan yang dilakukan? Secara regulasi, Indonesia sudah membuat undang-undang baru, ya, undang-undang teror yang baru, undang-undang soal keuangan, ya, pendanaan teror itu sudah ada juga. Undang-undang ormas, pelarangan tentang kayak yang bertentangan yang bertentangan dengan Pancasila dan yang lain-lain. Karena itu kenapa diatur? Karena orang biasanya pintu masuk menjadi teroris, ya, di samping ideologi dan ekonomi dan kemudian dendam dan yang lain-lain, itu adalah finishingnya di ideologi. Nah, ideologinya itu biasanya soal hubungan negara dengan agama. Ini yang sering itu tadi. Karena menganggapnya negara Indonesia ini negara kafir. Nah, ini pintu masuknya. Kalau ada seseorang atau siapapun yang menganggap negara Indonesia ini negara kafir, maka orang ini adalah tinggal
jengkal lagi, dia bisa menjadi teroris. Kalau posisinya tetap berada di situ masih mendingan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Jarwo sudah menstimulkan supaya saya bisa bercerita agak lebih banyak soal ini. Baik, terima kasih pada Pak Helmi, Pak Amli. Bagaimana dari sahabat Jarwo, apakah sudah terjawab tadi pertanyaannya? Terima kasih banyak. Baiklah, mengingat Waktu ya, udah jam 5 nih di sini. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Akhirnya tibalah di penghujung acara. Sebelumnya saya mohon untuk semua peserta ini on cam semua untuk didokumentasikan. Oke, sebelum Mas Kafa sebentar. Saya tadi mau menjawab lebih intens dengan Mas Miftah ya, Mas Miftah. Sebentar, saya punya video ya, yang itu sebenarnya sudah beredar di mana di mudah-mudahan bisa videonya bisa nyala nanti. Saya coba buka share ya, saya share. Ini bagaimana orang FPI pindah ke CAD karena ketemu sama Ustadz di CAD, terus jadi menyerang, nah, menjadi teroris nih. Nanti saya coba. Sebentar ya. Oke, sebentar nih. Oke, sebentar nih saya coba. Ini bukan. Oh, bukan yang ini. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tapi bukan ini. Nggak kelihatan, Pak. Anda pernah dengar ini ya? Oh. Tapi ini yang perempuan nih. Sebentar. Nggak bisa bunyi nih. Oh, sebentar. Oh, ini. Bukan ini, bukan. Bukan. Suaranya juga nggak kedengeran, Pak. Oh, suaranya nggak terdengar ya? Suaranya nggak kedengeran ya? Iya, Pak. Nggak kedengeran, Pak, suaranya. Ya, oke. Kalau gitu kayaknya, nih. Nggak bisa ini. Nggak bisa kayaknya. Sebentar. Saya bukan yang itu sebenarnya yang mau saya buka. Ini yang videonya ini yang Oke, saya pikir nggak bisa ini. Suaranya, jadi ini monggo silakan ditutup aja. Nanti kan kali. Sebelumnya seluruh peserta harap on cam untuk dokumentasi. Sudah ya. Silakan. Ini nggak ada yang on cam. Monggo, seluruhnya on cam ya. Belum saya tutup. Oke, saya Baba untuk
Dokumentasi 1, 2, 3. Terima kasih bagi sahabat-sahabati yang sudah hadir menghadiri tadarus sosial dan politik volume keempat membahas tentang terorisme, ideologi, ataukah faktor ekonomi. Baiklah, saya selaku moderator menutup diskusi kali ini. Apabila ada kurang maupun kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya bisa dikirim ya, Pak. Baik. Nah, baik, saya juga mohon maaf kalau kurang lebihnya. Jadi terima kasih pada panitia. Jadi saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bapak. Terus, Pak. Ini nggak puasa ya, Yahya ini. Apa, Mas? Nggak puasa Mas. Kamu ya? Puasa dong. Semangat.